Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kelima keamanan data, kita akan bahas beberapa hal yang penting. Namun sebelum masuk ke inti permasalahan, kita lihat dulu makna dari data itu sendiri. Data adalah satu karakter atau lebih yang memiliki nilai kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat diproses untuk kelanjutan. Biasanya setelah proses akan menjadi informasi yang berguna bagi banyak orang. Keamanan data itu ada eksternal, internal. Kita bahas yang eksternal. Eksternal ada gangguan antara lain intruder atau penyusup, ya. Dari penyusup ini ada yang bersifat pasif. Biasanya yang bersifat pasif ini dipanggil atau disebut dengan hacker, di mana cara kerjanya adalah seseorang masuk ke dalam sistem dan dia tidak memiliki kepentingan untuk mengambil data yang ada atau informasi yang ada. Jadi dia hanya masuk dan melihat-lihat. Kemudian setelah dia keluar biasanya meninggalkan pesan untuk dilakukan perbaikan agar orang lain yang masuk berikutnya berniat buruk tidak berhasil masuk. Itu yang bersifat pasif. Sedangkan yang bersifat aktif biasanya disebut dengan cracker, yaitu orang yang masuk ke dalam sistem di mana orang tersebut tidak memiliki hak dan berniat untuk melakukan pencurian data, baik merusak, merubah, ataupun mengcopy data yang ada. Berikutnya adalah gangguan dari bencana alam. Gangguan eksternal yang bersifat alamiah dapat berupa bencana alam, antara lain kebakaran, banjir, pencurian, dan lain-lain. Hal ini dapat ditanggulangi dengan untuk bencana alam bisa dibuat dengan yang namanya DRC, ya, discovery, ya, DRC atau duplikat dari data yang ditempatkan di tempat yang jauh, di mana tempat DRC tersebut lebih bebas dari gangguan bencana alam. Berikutnya keamanan dari sisi internal atau dari dalam, antara lain adalah dari OS, operating system. Operating system yang ada saat ini adalah yang bersifat terbuka dan tertutup. Biasanya yang tertutup ini karena dikembangkan hanya beberapa orang ahli sehingga banyak terjadi bug, ya. Nah, dari bug yang ada itu dimanfaatkan oleh seseorang untuk bisa melakukan masuk ke dalam sistem. Berikutnya adalah hardware. Desain hardware dapat menyebabkan kegagalan sistem atau sistem berjalan tidak sesuai apa yang dikehendaki. Misal sebagai contoh dari desain hardware, ada beberapa produk tertentu, misalnya mikroprosesor yang cepat mudah overheat atau panas, sehingga produk tersebut sering terjadi sistem itu hang. Namun hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya cooler atau pendingin, ya. Itu dari hardware. Berikutnya dari UI security atau user interface, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk dari UI security biasanya identifikasi user sebelum melakukan akses, yaitu seseorang yang ingin masuk ke dalam sistem namun
dia tidak memiliki hak akses dan dia berhasil bisa masuk. Itu salah satu gangguan dari sifat UI security. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan di sini data diamankan karena data bersifat rahasia, sehingga tidak semua orang dapat melakukan akses ke dalam sistem yang dimiliki. Namun data yang ada dapat diakses orang yang mendapatkan otorisasi. Kemudian kebutuhan keamanan availability. Kebutuhan availability atau ketersediaan data untuk dapat diakses sewaktu-waktu oleh orang yang memiliki hak untuk mengakses. Dan kebutuhan integrity. Integrity atau integritas dari informasi, bahwa informasi tersebut adalah asli, ya, otentik. Kemudian tipe ancaman. Tipe ancaman yang disebut interupsi biasanya mengganggu data atau informasi yang bersifat availability. Jadi informasi yang ada tidak dapat diakses, tidak dapat digunakan oleh orang yang memiliki otorisasi karena terganggu, yang bersifat interupsi. Kemudian modifikasi. Tipe ancaman modifikasi ini biasanya adanya perubahan data. Jadi data yang ada sudah tidak otentik atau alias sudah diubah, diganti, ditambah, ataupun dikurangi. Ancaman berikutnya adalah intersepsi. Intersepsi yang dimana dimaksudkan adalah integritas atau orang yang mengakses sistem itu memang benar-benar orang yang memiliki hak untuk melakukan atau masuk ke dalam sistem. Biasanya tingkat pengamanannya dengan user password atau kata sandi, dan untuk saat ini pengamanan dari tipe intersepsi ini antara lain bisa dengan sidik jari, scanning retina mata, dan voice. Hal tersebut ditujukan bahwa orang yang masuk ke dalam sistem memang benar-benar orang yang memiliki hak untuk mengaksesnya. Dan fabrikasi. Tipe ancaman fabrikasi adalah bahwa data yang ada itu sudah tidak original atau asli. Sebagai contoh, misal sebuah bank, ada seseorang yang memiliki rekening, katakanlah si A. Rekeningnya tadinya angkanya 150-nya ada 3. Namun karena terdapat ancaman yang bersifat fabrikasi, maka angkanya dapat berubah menjadi 1-0-nya ada 9. Nah, itu bentuk sisip data dan akibatnya sangat fatal bagi perusahaan tersebut atau bagi bank tersebut. Kemudian objek keamanan apa yang harus diamankan? Dilihat dari keamanan data ini. Pertama, hardware. Hardware untuk menyimpan data harus dibuat seaman mungkin dengan diberikan sistem pengamanan, baik itu sistem pengamanannya bersifat non manusia, dalam arti orang yang masuk ke dalam area hardware harus benar-benar orang yang memiliki hak. Misalnya dengan keamanan sensor.
diekstrak, maka trapdoor akan masuk ke dalam sistem target dan membuka salah satu port yang tidak seharusnya dibuka, dan suatu saat port tersebut akan dapat diakses oleh intruder yang memiliki kepentingan. Kedua adalah Trojan Horse. Trojan Horse ini adalah sebuah aplikasi di mana dengan sendirinya aplikasi tersebut dicari oleh user, kemudian disimpan ke dalam media penyimpanan sistem yang dia miliki, dan aplikasi tersebut kemudian diekstrak atau dijalankan, sehingga segala program jahat yang ada di dalam Trojan Horse tersebut akan otomatis masuk ke dalam sistem target. Trojan Horse ini diilhami oleh film Yunani yang berjudul Troya. Berikutnya adalah virus. Virus perjalanannya sangat panjang, dari virus boot sector hingga virus polimorfis, dan memiliki varian yang sangat amat banyak. Dan virus melakukan penularannya melalui aplikasi. Jadi dia menumpang pada sebuah program, kemudian program tersebut dieksekusi, maka virusnya akan menyebar. Atau juga melalui memori residen atau memori tetap di dalam sebuah sistem komputer. Dan logic bomb. Logic bomb adalah sebuah program di mana program tersebut akan beraksi apabila logika tertentu terpenuhi. Berikutnya yang tanpa host atau tanpa program induk. Di sini ada bakteria dan worm. Worm sangat ngetren beberapa puluh tahun yang lalu, di mana worm tersebut bernama I Love You, dan worm tersebut awal mulanya dari Filipina yang menyebar melalui email, di mana email seseorang akan secara otomatis melakukan send ke semua kontak email yang ada dengan melakukan attachment dalam email, dan orang yang mendapatkan email akan terpancing untuk melakukan klik attachment tersebut, dan attachment itu adalah program worm dan sangat ngetren waktu itu. Nah, ini salah satu contoh worm yang tanpa program induk. Kemudian fase pada virus. Ada 4 tahap fase pada virus. Fase pertama adalah fase dorman atau fase tidur sebuah virus, di mana virus tersebut tidak berbahaya. Jadi fase tidur virus itu dia ada di dalam sebuah sistem komputer, namun tidak memiliki efek apapun, dan dia sedang tidak bekerja. Namun apabila ada trigger tertentu yang memicu dia untuk berpindah ke fase lain, yaitu fase kedua atau fase propagation atau fase penyebaran. Nah, disinilah virus akan menduplikat diri sebanyak-banyaknya sesuai dengan target file yang ditargetkan oleh si pembuat virus. Nah, untuk ke fase berikutnya biasanya ada trigger juga, yaitu ke triggering fase. Triggering fase ini adalah suatu aksi atau kondisi tertentu di mana virus tersebut akan melakukan eksekusi. Eksekusi di sini dimaksudkan bahwa virus tersebut akan berefek langsung terhadap sistem.
Sebagai contoh, virus Liberty, virus zaman dahulu. Virus Liberty ini triggernya adalah tanggal kemerdekaan Amerika. Jadi, di mana setiap tanggal kemerdekaan Amerika, kalau tidak salah tanggal 4 Juli, maka pada setiap tanggal 4 Juli, maka akan melakukan aksi execute, yaitu mengganggu seluruh sistem komputer yang terinfeksi oleh virus Liberty. Namun varian berikutnya tidak hanya 4 Juli, tetapi sudah dimodif menjadi beberapa tanggal tertentu. Nah, fase terakhir adalah fase execute, ya. Fase di mana virus secara langsung berefek menghancurkan data ataupun informasi yang ada di dalam sebuah sistem. Berikut adalah bahasan berikutnya adalah klasifikasi virus. Virus parasit. Virus parasit ini adalah virus awal-awal perkembangan di mana file target adalah file berekstensi exe. Jadi seluruh file berekstensi exe akan diinfeksi. Sehingga pada suatu saat semua file exe tidak dapat dieksekut, maka sistem komputer tidak dapat berjalan sama sekali. Berikutnya adalah memori resident. Memori resident ini adalah memori tetap di dalam sebuah komputer, di mana sebuah aplikasi yang ditanamkan di memori resident ini, maka setiap komputer tersebut hidup di awal waktu, maka semua aplikasi yang ada di dalam memori ini akan dijalankan. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh virus. Kemudian ada virus yang bersifat boot sector. Kita tahu media penyimpanan terdiri dari ada track, ada sektor, ya, ada site, pertama site, kemudian track yaitu lingkaran, dan sektor. Sektor adalah bagian dari lingkaran. Dalam media penyimpanan adalah yang disebut boot sector adalah sektor dalam sebuah penyimpanan yang tidak diakses oleh aplikasi, namun diakses oleh sistem operasi. Sehingga virus tersebut yang berada di boot sector itu akan selalu dieksekusi di awal-awal waktu. Dan ini tidak mudah dideteksi oleh aplikasi biasa. Kemudian berikutnya adalah virus yang bersifat stealth atau siluman. Dimaksudkan stealth adalah apabila dilakukan scanning saat ini tidak dapat ditangkap namanya, kemudian virus tersebut akan menyamar menjadi nama yang sangat umum. Jadi dilakukan scan tersebut tidak dapat dikenali oleh virus tersebut tidak dapat dikenali oleh antivirus. Itu stealth atau siluman. Dan yang terakhir adalah polimorfis. Biasanya sebuah virus yang bersifat stealth itu memiliki sifat polimorfis juga. Apabila di scan dia tertangkap namanya, namun begitu dilakukan scan kembali, maka namanya akan berbeda. Nah, ini yang dinamakan polimorfis. Sebenarnya satu virus tetapi memiliki banyak nama. Nah, bahasan kita tentang keamanan data sudah cukup, dan berikutnya adalah latihan. Latihan yang kita tugaskan ke Anda adalah membuat resume dari perkembangan virus dari masa residen. Biasanya dulu terkenal dengan virus Densuko, Daihat, hingga saat ini. Nah, resume tersebut ditulis, kemudian
disimpan dalam format PDF ya, dalam format PDF dan di-upload ke Google Classroom. Deadline waktu tercatat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi